Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Materi yang akan kita bahas pada minggu ini yaitu mengenai jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada fisik, yang kedua waktu, yang ketiga barang yang diperjualbelikan, yang keempat bentuk, yang kelima sifat pembentukan harga, yang keenam luas kegiatan, dan yang ketujuh cara transaksi. Yang pertama yaitu pasar menurut fisik. Pasar konkret merupakan tempat pertemuan antara pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung. Barang yang diperjualbelikan juga tersedia di pasar. Contohnya seperti pasar sayuran, pasar buah-buahan, dan pasar tradisional. Selanjutnya ada pasar abstrak. Pasar abstrak yaitu terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli hanya melalui telepon, internet, dan lain-lain berdasarkan contoh barang. Contohnya telemarket dan pasar modal. Jadi, pasar abstrak ini tidak dilakukan secara langsung. Selanjutnya, pasar menurut waktu. Yang pertama ada pasar harian. Aktivitasnya berlangsung setiap hari. Barang yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, pasar mingguan. Aktivitasnya berlangsung seminggu sekali. Yang ketiga, pasar bulanan. Aktivitasnya berlangsung sebulan sekali. Barang yang diperjualbelikan yaitu barang yang akan dijual kembali, biasanya seperti grosiran. Yang keempat, pasar tahunan. Aktivitasnya hanya berlangsung setahun sekali, contohnya seperti Pekan Raya Jakarta. Dan terakhir, pasar temporer. Pasar temporer ini diselenggarakan pada waktu tertentu dan terjadi secara tidak rutin. Biasanya dilakukan untuk merayakan peristiwa sesuatu. Contohnya seperti bazar. Selanjutnya, pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Yang pertama ada pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ini tadi sama ya seperti pasar tradisional. Yang kedua, pasar sumber daya produksi. Pasar sumber daya produksi memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tenaga ahli, mesin-mesin, dan tanah. Selanjutnya, pasar menurut luas kegiatan. Pasar setempat. Pasar yang dimana penjual dan pembelinya hanya penduduk setempat. Pasar lokal. Pasar lokal yaitu pasar di setiap daerah yang memperjualbelikan barang-barang yang diperlukan penduduk daerah tersebut. Contohnya, pasar gede di Solo. Selanjutnya, pasar nasional, yaitu pasar yang melakukan transaksi jual-beli barang mencakup satu negara. Contohnya yaitu pasar Senen. Pasar internasional, pasar yang melakukan transaksi jual-beli barang-barang keperluan masyarakat internasional. Contohnya yaitu pasar kopi di Santos, Brazil. Selanjutnya, pasar menurut bentuk. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu adalah pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual, serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar. Jadi pasar persaingan sempurna itu pembeli dan penjualnya banyak, dan mereka juga sudah tahu keadaan pasarnya itu seperti apa. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak. Lalu barang yang diperdagangkan itu sejenis atau homogen. Konsumen memahami sepenuhnya keadaan pasar. Tidak ada hambatan untuk keluar masuk bagi setiap penjual. Pemerintah tidak campur tangan dalam proses pembentukan harga. Penjual atau produsen hanya berperan sebagai price taker atau pengambil harga. Lalu ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna itu pasar yang terdiri dari sedikit penjual serta banyak pembeli. Di pasar ini, para penjual juga dapat menentukan harga barangnya sendiri. Barang yang diperjualbelikan di pasar persaingan tidak sempurna memiliki jenis yang berbeda-beda. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri atas 3, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Yang pertama adalah pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja. Perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Jadi perusahaan ini barangnya belum ada substitusinya.
Contohnya itu seperti PT Pertamina, PT PLN, dan PT KAI. Ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu hanya terdapat satu perusahaan saja. Barang yang diperjualbelikan tidak mempunyai barang pengganti, tidak terdapat kemungkinan perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri, perusahaan memengaruhi harga, dan tidak memerlukan promosi iklan. Yang kedua, pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda. Ciri-ciri dari pasar monopolistik itu banyak penjual, barangnya berbeda-beda, perusahaan memiliki sedikit kekuasaan dalam mengaruhi harga, mudah untuk masuk ke dalam industri, dan promosi penjualan sangat aktif. Dan yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang hanya terdiri atas sedikit perusahaan. Contohnya itu, perusahaan yang menjual mobil dan sepeda motor, perusahaan rokok, industri telekomunikasi, dan perusahaan semen. Ciri-ciri dari pasar oligopoli yaitu hanya terdiri dari sedikit perusahaan dalam pasar. Produk yang dihasilkan dapat bersifat homogen atau terdiferensiasi. Jadi dalam pasar oligopoli ini barang yang diperdagangkan dalam pasar itu bisa sejenis maupun berbeda-beda. Keputusan yang diambil perusahaan dalam bidang harga dan output akan memengaruhi perusahaan lain. Yang terakhir, promosi iklannya sangat aktif. Selanjutnya, pasar menurut sifat pembentukan harga. Yang pertama, pasar persaingan. Pasar yang pembentukan harganya ditentukan oleh persaingan antara permintaan dan penawaran. Pasar monopoli. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pasar monopoli hanya memiliki satu penjual atau produsen dalam satu pasar yang menghadapi banyak konsumen. Contohnya seperti PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Selanjutnya, pasar duopoli, yaitu pasar yang penjualnya hanya 2 orang, serta menguasai penawaran suatu barang dan mengendalikan harga barang. Jadi kalau tadi pasar monopoli hanya satu penjual, kalau di pasar duopoli ini hanya 2 orang atau 2 penjual. Selanjutnya, pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini terdiri atas sedikit perusahaan, contohnya Astra Indonesia. Lalu pasar monopsoni. Pasar monopsoni pembentukan harganya dikendalikan oleh satu orang atau satu kelompok pembeli. Lalu pasar duopsoni. Kalau pasar monopsoni dikendalikan oleh satu orang, di pasar duopsoni ini yang mengendalikan harga barangnya itu ada 2 orang atau 2 kelompok pembeli. Pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni pembentukan harganya itu dikendalikan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok pembeli. Selanjutnya, pasar menurut cara transaksi. Yang pertama, pasar tradisional. Pasar yang sifatnya tradisional di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Lalu pasar modern. Pasar yang sifatnya modern di mana terdapat berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Contohnya seperti plaza, mall, dan supermarket. Kalau tadi pasar tradisional itu kita dapat melakukan kegiatan tawar-menawar dengan penjual, di pasar modern ini kita tidak bisa melakukan kegiatan tawar-menawar karena harga yang diperjualbelikan sudah ditetapkan oleh pasar itu sendiri. Sekian penjelasan untuk materi minggu ini. Semoga materinya dapat dimengerti dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.